Salam sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kali ini kita akan kembali bersama-sama melakukan pemahaman Alkitab secara mandiri. Dan sebagai bahan untuk pemahaman Alkitab kali ini diambil dari surat 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 22. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 22. Sebelumnya mari kita bersama berdoa. Puji syukur ya Allah, Bapa yang penuh kasih, yang telah mengaruniakan kepada kami kehidupan. Kami saat ini datang ke hadirat Tuhan memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk membimbing kami dalam pemahaman Alkitab kami pada saat ini dan membimbing kami dalam terang firman Tuhan sehingga kami beroleh pengertian yang benar akan firman yang akan kami sama-sama bahas pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya akan membacakan surat 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisannya. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang tua saya juga guru-guru saya sering memberi nasihat kepada saya. Salah satu nasihat mereka adalah usahakanlah untuk selalu berbuat baik. Sebab bila kita berbuat baik, orang lain pun akan berbuat baik kepada kita. Paling tidak, mereka akan segan dan berpikir 2 kali sebelum melakukan hal yang jahat. Apakah saudara-saudara juga pernah mendapat pesan atau nasihat yang serupa? Ya, saudara-saudaraku, bila kita melakukan hal yang baik dan orang lain pun memperlakukan kita dengan baik, saya kira itu hal yang biasa dan bisa kita terima. Artinya tidak ada masalah dengan hal tersebut. Akan tetapi bagaimana bila kita sudah melakukan hal yang baik, tapi orang lain memperlakukan kita dengan tidak baik? Ini yang menjadi persoalan. Kita sudah melakukan hal yang baik, ternyata orang lain tak terima, lalu mereka memperlakukan kita dengan amat buruk atau dengan buruk. Saya teringat sebuah kisah fiksi tentang Cinderella.
Cinderella melakukan banyak hal yang baik untuk ibu dan saudara tirinya. Tapi ibu dan saudara-saudara tirinya tidak menghargai Cinderella. Mereka bahkan mengucilkan Cinderella. Namun Cinderella tidak mendendam. Ia tetap mengasihi mereka dan melakukan apa yang ibu dan saudara-saudarinya minta. Nah, saat ini orang kerap mengalami kejadian seperti Cinderella. Sudah melakukan hal yang baik, namun tak ada yang menghargai. Sudah bekerja keras, memberi yang terbaik, tapi masih dikritik dan dianggap kurang komitmen lah, kurang berperan, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pergumulan di atas juga pernah dialami oleh jemaat Kristen perdana, khususnya mereka yang tinggal di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan di Bitinia. Mereka sudah bekerja keras untuk mengajarkan segala yang Allah ajarkan melalui kitab suci dan juga rasul-rasulnya. Namun seringkali orang-orang di sekitar mereka mencemooh, mengejek, bahkan memfitnah mereka. Orang-orang itu juga kerap menggoda dan memaksa para pengikut Tuhan Yesus untuk meninggalkan jalan Tuhan. Dalam situasi itulah Rasul Paulus mengatakan, "Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar." Menarik untuk memperhatikan ayat 14. "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar." Pada ayat ini, Rasul Petrus mengatakan dengan jelas, sekalipun kamu harus menderita karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Bagaimana mungkin, saudara-saudara, seseorang yang mengalami penderitaan tapi bahagia? Apalagi orang tersebut menderita karena melakukan hal yang benar. Bila saudara atau saya mengalami hal ini, mungkin yang ada adalah perasaan jengkel dan dongkol. Bayangkan, saudara-saudara melakukan hal yang baik, menolong orang lain yang ada dalam kesusahan. Ternyata ada yang tidak suka pada saudara. Lalu orang yang tidak suka ini mulai menghasut orang-orang yang ada di sekitar saudara. Tujuannya satu, agar agar saudara dibenci. Bagaimana perasaan saudara? Jengkel bukan? Nah, apakah saudara bahagia? Bila saudara menjadi jengkel dan dalam tanda kutip marah, jelas saudara tidak bahagia. Mengapa? Karena kemarahan adalah tanda tidak adanya sukacita, tidak adanya damai sejahtera. Apakah itu berarti Rasul Petrus keliru saat mengatakan, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar"? Jelas Rasul Petrus tidak keliru. Saya bahkan berani mengatakan Rasul Petrus menyampaikan kebenaran. Tapi bagaimana cara memahami kebenaran yang seperti ini? Mari kita mengupasnya bersama. Rasul Petrus pertama-tama menyampaikan apa yang seyogianya dilakukan oleh seorang pengikut Tuhan Yesus yang sejati, yaitu bahwa dalam kondisi apapun, seorang pengikut Yesus yang sejati harus melakukan perbuatan baik kepada siapapun dan dalam kondisi apapun. Sebagaimana Allah mengasihi semua orang dan mengaruniakan udara untuk semua orang, tanpa membeda-bedakan apakah seorang takut pada Tuhan atau tidak, apakah orang ini benar atau tidak. Jadi sebagaimana Allah, kita sebagai anak-anak Allah, sebagai para pengikut Tuhan Yesus, kita juga diminta untuk senantiasa melakukan hal yang baik dalam kondisi apapun dan kepada siapapun tanpa terkecuali.
Kedua, bila saat melakukan hal yang baik, seseorang atau seorang pengikut Tuhan Yesus menderita karena melakukan kebenaran atau karena melakukan hal yang baik, maka jangan bersedih hati. Sebaliknya berbahagialah. Mengapa berbahagia? Sebab dengan mengalami hal tersebut, kita mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Surat 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 14 mengatakan, "Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu." Ketika saudara atau saya menderita karena melakukan yang benar, karena melakukan hal yang baik, berbahagialah. Sebab melalui penderitaan itu, Allah mengizinkan kita merasakan sebagian kecil dari derita yang Tuhan Yesus alami. Bukankah Tuhan Yesus juga mengalami aniaya dan derita, sekalipun Ia selalu melakukan hal yang baik dan benar? Hal yang ketiga, jangan takut pada sesuatu yang kebanyakan orang takuti, dan janganlah gentar. Pertanyaannya adalah, apa yang orang-orang duniawi takuti? Saya punya beberapa pendapat. Berdasarkan pengamatan saya, banyak orang yang tidak mengenal Kristus umumnya takut pada kematian. Kematian sering dianggap sebagai akhir dari segalanya. Kematian seringkali dianggap sebagai akhir dari kehidupan, akhir dari kebahagiaan, akhir dari segala sukacita. Tidak jarang seseorang menggunakan kematian untuk menakut-nakuti sesamanya. Saya ambil contoh. Ada 2 orang remaja lagi nyoreng, jalan-jalan di taman. Kebetulan taman itu sepi sekali. Lalu ada seorang anak tanggung mendekati 2 remaja tadi, dan sambil menodongkan senjata tajam, anak tanggung ini berkata, "Berikan HP kalian atau nyawa kalian melayang." Kematian sering orang pakai untuk mengancam sesamanya. Selain kematian, penderitaan, siksaan, hukuman fisik sering juga dipakai oleh seseorang untuk mengancam sesama. Ada banyak orang Kristen di masa lalu mengalami ancaman fisik hanya karena mempertahankan imannya. Rasul Paulus pernah dipenjara karena mengabarkan Injil. Demikian juga dengan Rasul Petrus. Mungkin orang-orang Kristen di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia juga mengalami ancaman yang sama. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus berusaha memenjarakan mereka dan menyiksa mereka. Mereka bisa terbebas dari hukuman ini bila mereka mau menyangkal Tuhan Yesus. Selain itu, saudara-saudara, mungkin orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus mengancam keberlangsungan usaha para pengikut Yesus. Bayangkan, jikalau usaha mereka dihambat, mereka tidak punya lagi usaha. Dan bila mereka sudah tidak punya usaha, tidak punya penghasilan, bukan saja usaha mereka yang akan bangkrut, tapi juga keluarga mereka tidak bisa makan atau berkarya. Di masa kini, sering juga terjadi orang yang jujur dalam tanda kutip justru dibuang, sementara orang yang tidak terlalu jujur dipertahankan. Aneh memang, tapi itulah dunia. Nah, saudara-saudara, situasi serupa mungkin juga terjadi pada para pengikut Yesus di Pontus,
Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Rasul Petrus berkata kepada mereka, "Janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Janganlah gentar, sebab Tuhan ada di balik semua penderitaan itu. Ia hadir untuk menjaga anak-anaknya dalam melewati pencobaan. Selain itu, Dia juga berkarya dalam pencobaan yang kita alami, guna mewujudkan rencananya yang agung dan mulia. Karena itu janganlah takut dan janganlah gentar dalam situasi apapun dan dalam kondisi apapun. Tetaplah melakukan apa yang baik sebagaimana panggilan kita selaku anak-anak Allah. Dan percayalah, Tuhan Allah senantiasa menyertai kita." Nah, hal berikutnya saudara-saudara, yang seyogyanya dilakukan oleh seorang pengikut Yesus yang sejati di tengah tekanan, di tengah ancaman adalah menguduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi bukan khawatir, bukan takut, tapi menguduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Daripada cemas dan takut seperti orang-orang lain takutkan, lebih baik menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Yesus adalah Tuhan dalam seluruh hidup kita. Artinya, Dialah yang menjadi pemilik hidup kita. Sebagai pemilik hidup, seyogyanya Yesuslah yang menjadi dasar setiap perkataan, perbuatan, dan pikiran kita, sehingga hidup kita pun selaras dengan kehendak-Nya. Inilah yang seyogyanya kita lakukan sebagai pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Sayangnya, rasa khawatir atau cemas kerap kali membuat kita tidak lagi berpikir tentang Yesus. Rasa cemas justru sering membuat kita jadi egois dan egosentris. Artinya hanya memikirkan dan mementingkan keselamatan dan kenyamanan diri sendiri. Itu sebabnya Rasul Petrus mengingatkan kepada kita untuk menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Dan bukankah sebagai Tuhan, Yesus akan menjaga dan memelihara kehidupan kita? Sebagai Tuhan, bukankah Ia tahu hal yang terbaik yang kita butuhkan? Jadi mengapa harus takut atau cemas kepada hal-hal yang orang banyak takutkan? Percayalah saja kepada Yesus dan tetap setia melakukan hal yang seyogyanya kita kerjakan sebagai pengikut Tuhan Yesus. Hal berikutnya saudara-saudara, setiap pengikut Tuhan Yesus yang sejati mesti siap untuk memberi pertanggungan jawab kepada siapapun juga dalam situasi apapun. Rasul Petrus sadar bahwa orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus akan meminta pertanggungjawaban setiap pengikut Tuhan Yesus. Mereka akan bertanya tentang iman para pengikut Tuhan Yesus. Mereka akan bertanya soal cara hidup para pengikut Yesus yang sangat berbeda dengan kebanyakan orang pada masa itu. Mari kita membayangkan, bila kebanyakan kelompok agama membuat pembedaan antara kaum imam dan awam, juga antara tuan dan budak, laki-laki dan perempuan. Orang-orang Kristen meniadakan semua pembedaan itu. Tuan dan hamba, laki-laki dan perempuan semua berbaur dalam ikatan kasih. Bila kelompok-kelompok agama yang lain mengizinkan umatnya untuk menyembah kaisar dan simbol-simbol negara lainnya, umat Kristen menolak untuk menyembah kaisar. Bila kelompok-kelompok agama yang ada pada waktu itu cenderung menghukum pemeluknya bila mereka melakukan kesalahan, para pengikut Tuhan Yesus justru mengampuni, bahkan mereka tetap berbuat baik kepada orang-orang yang membenci mereka.
Semua keunikan tersebut tentu akan mendatangkan keingintahuan dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Praktis mereka akan bertanya kepada para pengikut Tuhan Yesus, mengapa perilaku mereka berbeda dari kebanyakan orang. Nah, bila seorang Kristen tak siap untuk memberi jawab, tentu ini akan membuat orang yang bertanya kecewa. Karena itu, Rasul Petrus mengingatkan agar setiap pengikut Tuhan Yesus siap sedia memberi pertanggungjawaban kepada semua orang bila orang-orang bertanya tentang Kristus atau tentang cara mereka menjalani kehidupan. Agar mereka siap, salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan bertekun dalam pengajaran para rasul. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kadang orang bertanya kepada saya apa yang seyogyanya dilakukan seorang pengikut Tuhan Yesus. Saya ingin menegaskan kembali pesan dari 1 Petrus 3. Seorang pengikut Tuhan Yesus yang sejati adalah mereka yang senantiasa berbuat baik kepada sesama, sekalipun mereka tahu dengan perbuatan baik tersebut mereka akan mengalami penderitaan. Semua itu sesungguhnya membuat kita semakin dekat dengan Kristus, sebab Kristus telah menderita bagi kita. Ia telah mati untuk kita. Nah, sekarang kita akan masuk dalam bahan diskusi kita. Mari saudara-saudara melakukan diskusi ini bersama dengan anggota keluarga saudara. Dan sebagaimana sebuah diskusi, saya rindu agar setiap anggota keluarga bisa mempercakapkan dan mendengarkan pendapat masing-masing tanpa menyela atau menyalahkan. Kita mau belajar bersama dari firman Tuhan. Hal yang pertama untuk bahan diskusi ini, saya ingin mengajak kita untuk bersama menyimak sebuah nyanyian dalam Kidung Jemaat 375. Kidung Jemaat 375. Kidung ini merupakan sebuah pujian yang berisi komitmen untuk mengikut Tuhan Yesus. Saya ingin kita menyanyikannya bersama. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara, bagaimana perasaan saudara saat menyanyikan lagu tersebut? Mudah atau sulitkah menyanyikan lagu ini saat kondisi hidup penuh dengan kesusahan? Dan mengapa? Hal yang kedua, Tuhan Yesus sabar dalam menanggung derita. Bagaimana seyogianya kita para pengikutnya? Apakah yang harus para pengikut Tuhan Yesus lakukan di tengah kehidupan yang penuh dengan derita? Dan yang terakhir, saudara-saudara, dalam konteks saat ini, apakah yang seyogianya umat Kristiani kerjakan atau siapkan dalam menghadapi situasi normal yang baru pasca pandemi COVID-19? Mari saudara berdiskusi bersama. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, Engkau telah menyapa kami dengan firman-Mu. Kini bimbinglah kami, terangi kami, agar dalam kehidupan kami hari lepas hari,
kami dapat menerapkan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Dan Tuhan juga yang memampukan kami untuk dapat selalu menjadi murid-murid-Mu, anak-anak-Mu, pengikut-Mu yang sejati, yang berbuat baik di tengah derita yang kami alami, yang tetap mengasihi di tengah berbagai macam ancaman atau teror yang menerpa kami. Dan biarlah lewat semua itu, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Amin.